Misalnya dihina apa? Miskin atau dihina bodoh, misalnya. Dia tunjukin bahwa dia tidak miskin, dia tidak bodoh gitu ya. Jadi dia kaya, atau dia hebat. Nah itu juga bisa sukses tuh orang-orang kayak gitu dengan latar belakang atau akar itu kemarahan. Tapi ada orang yang ketika dia belajar, ketika dia bekerja, ketika dia misalnya melakukan hal yang lainnya, latar belakang itu bukan kemarahan, tapi karena belas kasih dan cinta. Ternyata hasilnya berbeda banget. Kalau dia sukses duniawi, bisa aja suksesnya sama-sama. Oke, kalau mau tanya kaya, gaji, mungkin sama-sama. Tapi orang-orang, at the end, pada akhirnya orang-orang yang landasan akal dan belas kasih, mereka akan lebih langgeng. Banyak orang yang akan ikut merasakan keberhasilan itu, bukan hanya dirinya sendiri. Tapi kalau berdasarkan kayak tadi, penghinaan, kemarahan, itu biasanya sifatnya sementara dan dia mudah patah. Karena kalau dia sudah berhasil, kemudian dalam satu titik tertentu berhasil, kebanyakan sombong lah, norak lah, gitu ya. Jadi ketika kita mencapai sesuatu, itu kita perlu lihat dalam proses itu, saya melakukan itu karena apa. Menyambung dengan pertanyaan yang selanjutnya, mengapa sih penting bagi seseorang untuk memiliki akal yang kuat terlebih dahulu sebelum bertumbuh dalam tampilannya? Umur dulu kan? Katanya umur dulu lagi. Kita semua harus. Saya senang dengan filosofi pohon bambu. Kita lihat pohon bambu itu sebelum menjulang tinggi tumbuh, itu ternyata cukup lama dia mempersiapkan akarnya gitu ya. Sebelum tumbuh tinggi itu kan jadi bahasa Jawanya itu rebuk, dalam Indonesia apa? Rebuk, jadi nggak dimasak gitu ya. Dan itu membuat percaya diri karena percaya diri gitu ya, kalau makan itu untuk temboknya. Nah menariknya adalah ketika sebelum menjulang tinggi itu cukup lama dia mempersiapkan akarnya ke bawah. Dipersiapkan akarnya dan kemudian ketika menjulang tinggi tumbuh itu ada angin pun kokoh tidak goyah. Maka bagi saya akar tadi penting dan saya setuju dengan Bu Mona. Sebenarnya semua orang bisa sukses dengan dari macam-macam ya. Tetapi kalau akarnya itu adalah ambisi pribadi, ya saya yakin ketika kita mendapatkan itu ya akan mudah goyah. Tetapi kalau akarnya itu adalah belas kasih, karena saya pernah dicintai oleh Tuhan dan saya ingin membagikan cinta belas kasih, itu powerful bahasanya. Tapi something itu powerful, tidak force tapi powerful, dan itu menjadi kuat. Bahkan nanti saya akan belajar juga akan menginspirasi banyak orang dari pribadi yang aku. Maka bagi saya ini apa yang menggerakkan, apa yang memotivasi, apa yang menjadi dasar pelayanan dan juga cinta kita. Semoga benar-benar cinta yang tulus tanpa pamrih, unconditional love, cinta tanpa kata jika. Jadi judul lagu kayaknya. Kata jika. Ambis banget, nggak mau kalah, tidak toleransi gitu ya. Itu kalau saya lihat, kalau saya udah mulai kok nggak bisa nggak bisa dikatakan enggak, terus nggak sabaran, itu biasanya kayak meragukan kalau itu betul-betul. Walaupun mungkin kita namanya orang dewasa kan pintar ya, ini kan untuk klien, ini kan untuk jangka orang banyak gitu kan. Kita harus determine kan, membedakan gitu. Tapi kalau tidak ngotot, artinya saya melakukan ini untuk kebaikan dan bukan untuk diri saya sendiri. Jadi semoga semesta merestui. Jadi mengalir. Jadi rasanya tuh nggak beban, nggak ngotot, nggak gampang marah, nggak bikin sakit kepala juga, gitu ya. Artinya melakukan hal-hal itu, tahu oke, udah selesai ya, udah jalan ya. Ternyata direstui semesta ya. Oh, ternyata ini bisa dan bisa, oh ya, gitu berarti. Bukan ambisi pribadi. Kalau saya lihat itu, terutama ngotot kalau kan. Kalau makan ngotot. Iya. Nah, pernah ada pertanyaan nih. Suatu kegiatan, suatu pekerjaan itu ini dari roh baik atau roh jahat gitu. Nah, itu dari mana sih? Ini dari ambisi pribadi atau dari apa tadi? Dari. Nah, jawabannya selain tadi yang ngototnya juga lihat buahnya ya,
lihat buahnya. Hasilnya. Hasilnya buahnya. Kalau buahnya itu kekuatan pribadi, kemudian kalau nggak berhasil kemudian downgrade, nah ya mungkin ini lebih ke ambisi pribadi. Kalau buahnya itu adalah diri sendiri dan kebaikan bersama, dan kalaupun berhasil ini bukan semata saya, ini karena ada kekuatan dia di atas. Oh ini buahnya positif, ini kemudian dari pure dari gelas asli. Kemudian kalaupun tidak berhasil juga tidak belum oke, mungkin ini juga proses, pasti nanti ada jalan, pasti ini ada awal dari suatu keberhasilan nanti, oke. Nah, kalau kita lihat dari juga selain nototnya itu kelihatan, juga dari buatnya ini untuk siapa dan untuk apa. Bagus. Ya. Nah, kita lihat ini pohon mangga atau tidak kan? Iya. Dari buahnya ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu Mona dan juga Romo. Dalam konteks spiritual nih Romo, bagaimana sih belas kasih Tuhan membentuk arah panggilan hidup kita sebagai individu? Pertanyaan gitu ya. Oh, ini dari masih kita gitu. Tetapi kalau ini motivasinya itu untuk pelayanan dan untuk mencintai Tuhan lebih baik, nah ini agak bisa mulai murni. Lagi-lagi pengalaman spiritual itu pengalaman kamu cintai Tuhan itu. Dan cinta Tuhan kan lewat banyak, termasuk keluarga dan orang-orang sekitar kita. Dan itu saya kira menjadi akar, menjadi fondasi kekuatan untuk pelayanan. Dan saya kira sudah sering mendengar itu ya, kontak-kontak pengalaman cintai Tuhan. Dan karena saya dicintai, maka saya pelayan. Jadi kalau dalam Kristiani itu kan ya kita berbuat baik bukan semata-mata ingin mendapatkan sesuatu, karena berbuat baik karena saya lebih dulu dicintai oleh Tuhan, maka saya berbuat baik. Itu. Ya, wah, makasih Bapak. Saya setuju. Jadi mungkin kalau pengalaman dicintai Tuhan itu yang kita sebut pengalaman spiritual terhubung dengan Tuhan, sesuatu yang lebih besar dari kita itu kan akan sulit kita sadari kalau tidak pernah direfleksikan. Mungkin itu sudah kita alami gitu ya. Tuhan itu mencintai kita, mungkin kita mengalami keajaiban. Tapi kalau kita tidak memberikan waktu untuk merefleksikan itu, sepertinya itu bisa aja kemudian lewat begitu aja. Boro-boro kemudian jadi membantu mengarahkan kita menemukan panggilan kita, boro-boro gitu ya, karena tidak dideteksi, tidak disadari. Dia merasa terpanggil di situ. Aku ini menjadi suster biara sebagai guru, atau aku menjadi suster jalanan yang mendampingi anak-anak jalanan di Tuhan. Kemudian dia memutuskan untuk meninggalkan biara Loreto, kemudian memulai karya baru setelah izin dari Paus menjadi misionaris cari dia. Di tengah bekerja di tengah kumuh kota, membantu orang sakit, sekarat dan terlantar. Nah, bagi saya beliau menemukan inilah panggilanku. Aku hidup di dunia pasti punya maksud dan makna. Dan dia menemukan itu, dan akhirnya dia mendirikan kongregasi misionaris of Charity sampai sekarang itu. Itu perjalanan hidup. Sampai dia menemukan panggilan. Nah, maka saya ingin mengajak kita semua yang ada di sini, ya, sebagai imam, sebagai konselor, sebagai suster, sebagai pengasuh, semoga ini bukan hanya kerja, bukan hanya profesi, tapi ini panggilan jiwa. Ya. Temukan suara panggilan jiwa Anda dan mengilhami orang lain untuk menemukan suara kemerdekaan jiwa mereka. Nah, maka menjadi pertanyaan profesi bagi kita, apakah pekerjaan kita, pelayanan kita itu sudah bakat? Apakah pekerjaan itu menyalurkan bakat, talenta? Tuhan memberi kita masing-masing pasti punya bakat dan talenta. Kalau iya, oke. Kedua, apakah pekerjaan itu memunculkan passion, gairah, semangat mewarnai kita, pelayanan kita itu cinta
sukacita, kedamaian itu powerful. Jadi semangat itu. Bapak Ibu yang ada di sini pernah melakukan itu dengan cinta? Pernah ya? Pernah jatuh cinta? Gimana rasanya? Lautan diseberangi, samudra diselami, gunung pun didaki, tembok seminari dilopati. Tapi powerful ya ketika kita. Saya ingin mengatakan, mari kita jalani pelayanan kita, pekerjaan kita dengan ini, energi positif. Cinta, sukacita itu energi powerful.